Warga Dusun Sidamulya, Desa Langensari, Kota Banjar pada 3 Februari 2023 yang lalu dibuat gempar dengan temuan sosok tubuh pria lansia yang ditemukan membiru dan terbujur kaku di bawah genangan lumpur persawahan yang baru saja ditanami padi ini. Seorang saksi yang pertama kali menemukan sosok itu di tengah malam itu nggak sengaja ketika ia dan bersama-sama dengan warga kampung lainnya mencari pria yang dikabarkan sempat menghilang itu. Semuanya bermula ketika Sinta, si anak korban, merasa ada yang gak beres ketika mendapati bapaknya yang bernama Kuswanto gak pula menunjukkan batang hidungnya di jam-jam yang seharusnya si bapak telah pulang selepas ia mencari keong sawah yang biasanya akan ia gunakan sebagai pakan bebek-bebek peliharaannya. Sinta yang diliputi rasa sedih, panik yang membaur menjadi satu, segera saja ia bawa langkahnya untuk mendatangi satu persatu tetangga dan saudara-saudaranya tentang apa yang ia rasakan pada saat itu. Setelah mencerna apa yang Sinta sampaikan, sejumlah warga dengan bermodal senter dan obor segera berpencar untuk mencari si bapak pencari keong itu. Singkatnya, seperti yang saya sebutkan di atas, Pak Kuswanto akhirnya ditemukan tak bernyawa di bawah tumpukan lumpur sawah dengan kondisi tubuh penuh luka di bagian belakang lehernya. Lalu dikarenakan yakin banget jika temuan terdapat banyak sekali unsur kesengajaan dan kejanggalan, para warga akhirnya melaporkan temuan itu kepada pihak yang berwenang akan temuan krusial itu. Singkatnya, setelah laporan diterima dan dikoordinasikan secara apik serta presisi, petugas dari kantor polisi terdekat datang dan melakukan tugasnya. Tubuh itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Banjar. Dan benar, dari pemeriksaan korban kehilangan nyawanya sebab dihilangkan dengan sengaja oleh seseorang. Investigasi yang kemudian dilakukan dengan apik serta presisi kemudian melahirkan sebuah pengungkapan dan penangkapan dua pria ini. Mereka adalah Budiono bin Suradi 53 tahun dan Jumadi bin Suradi 56 tahun. Kakak beradik yang lahir di Jakarta yang juga merupakan saudara dari Pak Kuswanto yang menjadi korban. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Hubungan yang terjalin di antara Pak Kuswanto dan Budiono selain dikatakan bahwa mereka merupakan saudara yang dekat, juga tempat tinggal mereka juga sangat dekat. Hanya 5 meter pisahan tembok rumah mereka masing-masing. Budiono merupakan kakak ipar dari Pak Kuswanto. Budiono menikah dengan kakak kandungnya. Nah, di rumah yang ditinggali oleh Budiono itu merupakan warisan dari orang tua Pak Kus yang mewarisi rumah, tanah, dan beberapa harta benda lainnya kepada istri Budiono. Lalu yang menjadi sumber konflik adalah ketika istri yang begitu dicintai Budiono harus berpulang menghadap Sang Pencipta musabab sebuah penyakit yang ia derita. Nah, sepeninggal sang istri, si duda 50 tahun ini dikabarkan dari sebuah sumber yang saya kulik, mulai merasa wanti-wanti jika harus kehilangan segala harta benda yang ia nikmati yang merupakan warisan dari keluarga sang istri. Lebih lanjut, seperti yang saya kutip dari sebuah sumber berita harapanrakyat.com menyebutkan Budiono merupakan sosok pendiam dan jarang sekali bergaul yang sempat meminta dan memaksa untuk menuliskan namanya dan mencetak namanya dalam sertifikat tanah dan bangunan yang selama ini dia tinggali. Lalu dikarenakan terdapat hal-hal yang menjurus ke arah yang gak baik. Singkatnya, sertifikat tanah itu kemudian menulis dan mencetak nama anak angkatnya yang bernama Anissa. Pak Kuswanto sendiri merupakan seorang petani yang tinggal di Desa Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Di rumah yang ia tinggali itu, Pak Kus tinggal bersama dengan anaknya yang bernama Sinta, sedangkan istrinya Ibu Yati ada di Jakarta untuk bekerja. Dalam menjalani hari-harinya yang ia jalani dengan penuh rasa ikhlas itu, Pak Kuswanto nggak pernah mengeluh akan situasi dan kondisi kehidupan yang ia dapatkan. Setiap masalah yang menghampirinya, tak lupalah ia selalu mengabari sang istri yang kerja di Jakarta, dengan dia ceritakan dengan detail setiap masalah itu. Termasuk salah satunya seperti yang pernah Budiono akui di wajah persidangan. Ia katakan bahwa pernah di suatu waktu dia pernah diminta untuk segera hengkang dan meninggalkan rumah yang menjadi tempat tinggalnya kala itu. Pak Kuswanto lah yang mengusir Budiono dari akuannya. Bukanlah tanpa sebab Pak Kus merasa jengkel dan marah kepada mantan kakak iparnya itu, karena selain masalah-masalah lain yang menumpuk, juga yang menjadi puncak ketegangan adalah ketika Budiono dengan random mengajak Sinta Astuti 19 tahun yang merupakan keponakannya untuk menikah dengan Budiono. Mendapatkan ajakan untuk menikah dengan Budiono, tentu saja Sinta langsung berkata tidak bersedia dan segera mengadukan hal itu kepada sang bapak, Pak Kuswanto. Dan dari sinilah malapetaka itu terjadi. Hari naas itu bermula pada Januari 2023. Kala itu Budiono menelpon kakaknya yang bernama Jumadi yang pada saat itu ada di Bandung.
Di dalam percakapan itu, Budiono mengaku sakit hati kepada Pak Kuswanto dikarenakan Pak Kuswanto marah besar dan mengancam akan mengusirnya dari rumah peninggalan almarhumah istrinya selama ini dia tinggali. Budiono juga membeberkan dengan detail tentang alasan kemarahannya itu dengan ia katakan ia pernah mengajak Sinta, anak Pak Kuswanto, untuk menikah. Dan ajakan itu membuat Pak Kuswanto tersinggung serta tak terima. Mendengar kisah itu, Jumadi pun ikut tersulut emosinya. Dia merasa Budiono diperlakukan sangat tidak adil. Dan dia berjanji akan datang ke Banjar jika ia telah punya ongkos untuk pergi ke Banjar. Pada Sabtu 21 Januari 2023 jam 6 sore, singkatnya setelah terkumpul ongkos-ongkosnya itu, Jumadi tiba di rumah Budiono di Dusun Sidamulya, Langansari, Kota Banjar. Di malam itu mereka kembali membicarakan rasa sakit hati yang sama yang dirasakan oleh Budiono si adik. Percakapan yang terjadi kala itu bukan lagi tentang sekedar keluhan, namun berubah menjadi sebuah rencana untuk menghilangkan nyawa Pak Kuswanto. Setelah sama-sama deal terkait langkah apa yang akan mereka ambil selama kurang lebih 2 minggu lamanya, Budiono dan Jumadi memantau segala aktivitas Pak Kuswanto. Dikarenakan area kegiatan Pak Kuswanto seputar area persawahan yang terdapat di belakang rumah Budiono, semakin mudahlah mereka melakukan pemantauan atau spionase. Mereka mengintip dari pintu belakang rumah, memperhatikan kebiasaan Pak Kus yang sering mencari keong di sawah belakang rumah. Dari situlah muncul rencana tentang bagaimana mereka akan melakukan penyerangan kepada Pak Kus dan lalu membuatnya terlihat seperti korban pencurian. Di dalam rentang waktu 2 minggu selama Jumadi tinggal di rumah Budiono, beberapa kali kesempatan untuk melakukan aksi itu muncul namun gagal dikarenakan hujan turun dan atau Pak Kuswanto tak keluar dari rumahnya untuk mencari keong pada malam hari. Dan hingga pada hari Jumat 3 Februari 2023 jam 7 malam, mereka semeringah ketika melihat Pak Kuswanto keluar membawa ember dan alat pencari keong menuju sawah. Melihat hal itu, Jumadi langsung bergerak. Tak mau berlama, dia keluar lewat pintu belakang rumah Budiono sambil membawa sebatang kayu yang ia ambil dari belakang rumah. Sementara Budiono tetap berada di lokasi untuk memantau keadaan. Alasan Budiono tidak ikut terjun ke sawah dengan kakaknya dikarenakan Budiono pada saat itu menderita penyakit gejala stroke ringan yang membuat pergerakan di tubuhnya tak senormal Budiono yang dulu. Saat Pak Kuswanto sedang membungkuk mengambil keong, Jumadi yang memantaunya dari kegelapan lalu mendekat dari belakang dan dengan sadar diri dia ayunkan kayu yang ia bawa itu dengan kedua tangannya dengan sekuat tenaga ke arah kepala bagian belakang. Kayu itu mengenai leher sebelah kanan bahkan hingga patah kayu itu menjadi 2. Pak Kuswanto yang menerima serangan mendadak itu tentu kemudian kaget, panik dan terhuyung. Jumadi lalu dengan sekuat tenaganya kemudian mendorong bagian dada Pak Kus hingga ia terjatuh terlentang di atas sawah yang dipenuhi dengan lumpur basah itu. Tak puas sampai di situ, Jumadi menyadari targetnya masih bernafas. Segera ia tekan perut Pak Kus dengan lutut kanannya, lalu menekan lehernya dengan siku tangan kanan sambil tangan kiri menekan bahunya. Wajah Pak Kuswanto ditekannya ke arah lumpur sawah. Dan posisi itu dipertahankan oleh Jumadi sekitar 20 menit lamanya. Tak kuat menahan segala serangan yang Jumadi lakukan di tengah malam gelap itu, Pak Kus kemudian terdiam dan dia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Sadar bahwa targetnya telah berhasil dia bungkam, kemudian tubuh Pak Kuswanto dipendamnya dalam tumpukan lumpur yang kental itu. Dia tumbun tubuhnya pada bagian tangan, badan, dan kaki agar tak mudah terlihat. Jumadi kemudian mengambil ember dan alat keong milik korban, lalu membuangnya ke kolam ikan di dekat rumah. Sementara Budiono yang memantau dari kejauhan kemudian mendekati Jumadi dan bertanya tentang kayu yang dipakai. Jumadi lalu kembali ke sawah untuk mengambil patahan kayu itu, mencucinya di kolam sambil membersihkan pakaian dan kakinya yang terkena lumpur sawah. Lalu karena kayu yang dipakai patah, Budiono kembali menanyakan bagian yang hilang. Namun setelah dicari-cari dan tak menemukan patahan kayu itu, akhirnya keduanya pun masuk ke dalam rumah dan meninggalkan tubuh Pak Kuswanto terkubur di lumpur sawah dan selesai. Tidak sulit bagi bapak-bapak polisi untuk menduga, memeriksa, dan menangkap dalang di balik aksi nekat ini. Dikarenakan keterangan para saksi sebagian mengatakan kecurigaannya kepada Budiono yang pernah terlibat masalah terkait harta gonogini dengan Pak Kus. Terlebih di saat Pak Kus menghilang, Budiono juga tak tampak ikut mencari keberadaan saudaranya itu. Singkatnya, esok harinya pada jam 5 sore, pihak polisi datang ke rumah Budiono dan mereka membawa Budiono ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait perginya Pak Kuswanto. Di dalam pemeriksaannya, Budiono akhirnya mengakui bahwa aksi busuknya itu ia lakukan bersama dengan kakaknya, Jumadi.
Dari akuan itu, polisi lalu mengamankan Jumandi yang bersembunyi di kolong tempat tidur rumah Budiono, dan dalam pemeriksaannya, Jumandi juga mengakui segala perbuatannya. Keduanya kemudian dibawa ke Polres Banjar untuk mendapatkan proses hukum lebih lanjut. Dan di dalam persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Banjar melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Budiono bin Suradi dengan hukuman 15 tahun penjara, sedangkan Jumandi bin Suradi diganjar dengan hukuman 18 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.